Bapak dan Ibu, kalau berdasarkan evaluasi capaian kinerja, ternyata visi kita ini masih melebar. Visi kita belum berorientasi pada visi keilmuan. Maka visi keilmuan ini harus kita rumuskan melalui peninjauan. Nah, saat meninjau peninjauan visi ini, tentu teman-teman tidak bisa sendirian. Karena apa? Output dari program studi itu akan melibatkan semua stakeholder. Seperti hari ini Bapak Ibu terlibatnya ada kepala sekolah, ada guru, ada dari balai bahasa, dari balai besar guru penggerak, dan lain sebagainya. Semua komponen yang diundang ini menunjukkan bahwa keterlibatan semua unsur ini harus dilibatkan pada aspek peninjauan visi. Yang tadi saya katakan, visi keilmuan itu akan dilibatkan pada aspek luarannya nanti. CPL-nya nanti apa? Profil program studi mau menjadi apa? Sebagai contoh misalnya, profil program studi akan menjadi guru pemula, menjadi peneliti pemula, menjadi wirausahawan bidang literasi pemula. Nah, ini menunjukkan bahwa visi itu harus menunjukkan koridor pengembangan keilmuan. Rata-rata yang terjadi saat ini visi keilmuan di program studi justru yang muncul visi kelembagaan. Nah, padahal visi kelembagaan itulah yang sebenarnya dimiliki fakultas. Oleh karena itu, teman-teman kehebasan luar biasa, visi keilmuan itu harus menunjukkan orientasi pada keilmuan masa depan. Tadi saya contohkan, teman-teman harus bisa merancang, melakukan mimpi, melakukan imajinasi 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Itu yang terjadi seperti apa? Kalau saat ini ternyata menulis itu sudah cukup menggunakan suara, aku ingin menulis tentangmu, lalu dia sudah menulis. Itu menunjukkan teknologi yang sudah berkembang luar biasa. Berarti bahan kajian yang harus kita berikan pada mahasiswa bukan lagi menulis adalah, tetapi bagaimana teknik dan strategi pengembangan menulis. Bisa menggunakan media elektronik, bisa menggunakan aplikasi, bisa menggunakan berbagai program berbasis teknologi informasi. Artinya apa? Kalau sudah seperti itu, berarti visi keilmuan program studi harus dilakukan perubahan, harus dilakukan peninjauan. Contoh, saya contohkan. Berarti kalau hasil analisisnya seperti tadi, maka visi keilmuan kita harus berubah menjadi, contoh misalnya saya contohkan dengan fakta data empirik di lapangan 5 tahun ke depan sudah berbasis teknologi, berarti kita mulai mikirkan ke sana. Menjadi pusat pengkajian dan pengembangan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia berbasis teknologi. Nah, kalau itu sudah menunjukkan visi keilmuan basis teknologi, berarti luaran yang kita lakukan berbasis proses pembelajaran nanti untuk pembelajaran menyimak, menulis, ini sudah menjadi salah satu pilar pengembangan media, teknologi sudah kita kembangkan. Kemudian pengembangan pada aspek-aspek lain pembelajaran untuk menulis bahan ajar, modul, belajar, dan lain sebagainya mulai dikembangkan. Sehingga apa? Kenapa melibatkan stakeholder? Karena ketercukupan dan kebutuhan di lapangan stakeholder ini yang tahu. Maka keterlibatan ini menjadi penting agar nanti betul-betul menunjukkan sikap bagaimana ketercapaian ini bisa dilakukan secara periodik. Oleh karena itu, keterlibatan teman-teman stakeholder, Bapak Ibu guru kepala sekolah ini sangat dibutuhkan. Teman-teman mohon maaf, stakeholder ini bisa memberikan masukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau langsung berarti disampaikan seperti hari ini, nanti cakupan-cakupan. Contoh saya contohkan. Ternyata ketika mahasiswa diturunkan PLP ke sekolah Bapak Ibu, ternyata pemahaman mereka terkait dengan kurikulum merdeka masih sangat minim. Maka rekomendasi yang diberikan kepada prodi, wahai Bapak Ibu, wahai Ibu Korprodi unggul, berikanlah bekal yang cukup untuk mahasiswa dan mahasiswimu yang akan diturunkan PLP tentang 1. Pemahaman kurikulum merdeka, 2. Terkait dengan penguasaan media, pembelajaran berbasis teknologi, 3. Terkait pengondisian dan pengelolaan kelas, 4. Terkait dengan komunikasi literasi humanistik dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, 4. Teknik berkomunikasi dengan lingkungan sehingga terjadi sinergisitas yang sangat baik, 5. Proses pembelajaran seumur hidup atau sepanjang hayat. Nah, ini semua pembekalan-pembekalan ini didasarkan pada temuan Bapak Ibu ketika
di lapangan. Maka ketika berdasarkan hasil evaluasi bersama, pentingnya Bapak dan Ibu guru melakukan evaluasi dengan guru-guru dan kepala sekolah di lapangan untuk menemukan, untuk melihat hasil yang dihasilkan oleh Bapak Ibu dosen apakah selaras atau belum. Jangan sampai Bapak Ibu mahasiswa turun ke sekolah, tapi yang diterapkan di sekolah sudah kurikulum merdeka, tapi Bapak Ibu di kelas masih menerapkan kurikulum 13, sehingga tidak match, tidak nyambung. Lah disinilah pentingnya 5B yang selalu saya katakan, bersilaturahmi antara kampus dengan sekolah, kampus dengan alumni. Yang kedua, berkomunikasi. Ada komunikasi antara alumni dengan prodi. Ada alumni komunikasi dengan teman-teman di sekolah dan sejawatnya. Lalu setelah kita berkomunikasi, ada kolaborasi. Kolaborasi libatkan guru-guru sebagai dosen tamu. Kemudian dalam mengajar micro teaching, ini kita libatkan guru-guru agar berbagi cerita. Yang keempat, beraksi. Jadi harus real. Bagaimana aksi yang dilakukan di kelas dalam proses persiapan PLP ataupun aksi di luar kelas yang nanti akan bisa dilaksanakan di sekolah. Maka ini akan betul-betul menjadikan proses pembelajaran problem based learning dan juga project based learning. Maka terintegrasi pembelajaran dan ini aksi ini harus real. Maka kenapa selalu saya katakan guru-guru harus gila dalam tanda petik gila. Guru inovatif lakukan aksi. Ya, guru inovatif lakukan aksi. Gila dalam tanda petik akronim ini akan mengantarkan murid-murid kita juga ikut gila. Karena apa? Kalau guru sudah gila, guru inovatif lakukan aksi di sekolah, guru-guru lakukan aksi di berbagai wilayah di sekitarnya, maka upaya untuk menumbuhkan kemauan siswa, kemauan guru, kemauan dosen, kemauan masyarakat untuk berliterasi dengan Ratu Lisa. Yang kelima, rajin menulis dan membaca dalam semua aspek ini terwujud dengan indah. Sehingga kita nggak akan kalah dengan Mbak Dewi Persik, indah pada waktunya. Nah, artinya apa teman-teman kehebat dan luar biasa? Evaluasi diri ini yang kita lakukan, ini sebenarnya akan berdampak banyak. Jadi setiap unsur, guru dan dosen punya peran dan tugas masing-masing. Dosen punya peran untuk mendukung bagaimana ketercapaian proses ini, dan akhirnya nanti berkoordinasi dengan guru, mahasiswa, dan semua komponen ini terjadi. Maka kalau itu semua sudah dilakukan, akhirnya hasil evaluasi capaian kinerja terwujud, kemudian permasalahan-permasalahan bisa teridentifikasi, lalu dicarikan solusi. Orang hebat, orang sukses itu bukan mencari siapa yang salah dan siapa yang menyebabkan ini menjadi masalah, tetapi orang sukses, orang hebat, korprodi unggul, itu yang mampu menunjukkan dan mengajak semua partisipan, semua komponen prodi, semua stakeholder menemukan solusi-solusi alternatif yang terbaik. Tepuk tangan dulu untuk korprodi unggul kita yang luar biasa. Jadi korprodi unggul ini betul-betul harus menjadi pemantik diskusi seperti hari ini, menjadi pemantik inspirasi bagi mahasiswa-mahasiswa, menjadi pemantik kolaborator dengan guru-guru dan stakeholder, menjadi pemantik pengembangan jangka pendek, menengah, dan panjang bagi seluruh dosen di prodinya. Sehingga betul-betul mampu memberikan menjadi problem solver yang betul-betul menjadi pemecah masalah kebekuan di dalam prodi untuk menemukan apa yang namanya menemukan program pengembangan program studi. Jadi bagaimana kita merencanakan jangka pendek, menengah, dan panjang? Tadi saya katakan tahun pertama adalah perencanaan jangka pendek, tahun kedua perencanaan jangka menengah, tahun ketiga perencanaan jangka panjang. Sehingga tahun keempat itu sudah menulis kembali, melihat kembali hasil yang ditemukan dari evaluasi kinerja itu untuk dilaporkan kembali pada tahun kelima kepada lembaga akreditasi mandiri Lamdik ataupun lembaga akreditasi pemerintah BAN sesuai dengan core bisnisnya masing-masing ke BAN PT atau ke program studi. Nah, kalau itu semua sudah dilakukan, maka disinilah hari ini terjadi, yakni program pengembangan jangka pendek, menengah, dan panjang. Ini 3 pilar yang harus dilakukan program studi, dan program studi unggul ini sudah melakukan bahwa visi keilmuan itu dilakukan berdasarkan evaluasi capaian kinerja, kemudian hasil yang ditemukan itu menjadi permasalahan yang harus dipecahkan dengan solusi-solusi kreatif, dan hasilnya itu menjadi program kerja, program pengembangan program studi jangka pendek, menengah, dan panjang untuk kita semuanya.